Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya menyapa yang ikut streaming di manapun Anda berada. Saya berdoa Tuhan terus melawat dan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka teks Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tadi pagi saya sempat jelaskan di ayat-ayat ini, kekristenan tidak mengajarkan untuk menentang pemerintahan yang resmi dan yang ada. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, itu kroni-kroninya roh kegelapan. Jadi tadi pagi saya sempat jelaskan sedikit ketika pembacaan ini supaya kita memahami bahwa kekristenan diajarkan untuk menghormati dan mendoakan pemerintahan yang ada. Dalam teks ini tidak mengarah kepada hal itu. Kita umat Kristiani sungguh cinta tanah air, sungguh cinta mengasihi para pemimpin pemerintahan yang ada. Jadi ini perlu digarisbawahi sebab sekarang dengan dunia internet yang begitu canggih, kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang bisa saja mengcrop bagian tertentu, kemudian ini bisa berbahaya. Dan saya sudah jelaskan ini supaya tidak ada pihak-pihak manapun yang menafsirkan berbeda dari apa yang teks firman Tuhan maksudkan. Ayat berikutnya, ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Ayat 18b, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sinode kita mengajak dalam bulan Mei ini bagaimana Anda dan saya memiliki karakter pribadi yang kuat dan sehat. Bulan lalu kita diajar untuk sama-sama mempersembahkan
tubuh ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Pribadi yang kuat, pribadi yang sungguh-sungguh sehat dalam hal Anda dan saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian sepanjang bulan ini menjadi tuntunan gereja kita, jadilah kuat, be strong. Dan pada bagian minggu pertama ini kita belajar ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita sekalian. Anda dan saya harus menyadari bahwa kita kuat di dalam Tuhan. Ada dua hal penting dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 di pasal yang ke-6 Rasul Paulus menuliskan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita melihat teks surat Efesus pasal yang pertama, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan doktrin konsep pilihan. Anda dan saya dipilih jauh sebelum dunia dijadikan. Ketika jagat raya ini, bumi ini belum dibentuk, Allah sudah mengerti, Allah sudah menentukan pilihannya, yaitu Anda dan saya menjadi bagian orang yang dipilih, dikhususkan, dikuduskan menjadi milik Allah. Pasal yang kedua, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan, bukan karena hasil usaha pekerjaan manusia. Anda dan saya yang sudah dipilih, Anda dan saya diselamatkan semata-mata karena anugerah iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara bisa melihat di situ. Pasal yang ketiga, bagaimana ada rahasia panggilan bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Kemudian di pasal yang keempat kita bisa melihat bahwa ada satu hal penting di mana karunia-karunia itu ada, tetapi Tuhan membentuk anak-anaknya, Tuhan membentuk orang pilihannya menjadi satu dan kepalanya adalah Kristus. Kemudian di bagian yang kedua di pasal yang keempat, bagaimana manusia baru di dalam Kristus itu harus betul-betul kita cermati. Dan menjadi pribadi manusia baru, kita sudah belajar beberapa waktu itu bagaimana kitab Efesus pasal yang keempat ini sampai 3 kali disampaikan di tempat ini. Pembicara tamu pada waktu itu mengupas Efesus pasal yang keempat. Dalam doa hari Rabu, Pak Yosua juga mengupas ayat ini. Kemudian istri saya pun menyampaikan renungan firman Tuhan dari teks Efesus pasal yang keempat juga. Saudara, ini kita belajar bagaimana masuk pasal yang kelima, hidup sebagai orang-orang yang sudah menjadi pribadi lahir baru, sebagai manusia baru, sebagai anak-anak terang. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita masuk di pasal yang kelima, perikop yang kedua, bagaimana kasih Kristus digambarkan dalam sebuah rumah tangga. Suami mengasihi istri, suami berkorban, sama seperti Yesus sudah menyerahkan nyawanya, dirinya dipersembahkan hanya untuk mengasihi umatnya. Dan itulah tugas suami. Suami berkorban bagi keluarganya. Tetapi Alkitab juga mengajar kepada kita sekalian, istri sama seperti gereja tunduk kepada kepala,
dan hormat kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kemudian masuk pasal yang ke-6. Bagian pertama diajar bagaimana hidup sebagai orang percaya. Ada ketaatan tetapi juga ada kasih. Di akhir berikutnya Paulus berkata, akhirnya kalau Anda sudah mengerti konsep pilihan Tuhan, Anda mengerti keselamatan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan, Anda sungguh-sungguh mengerti sebagai pribadi manusia baru, maka Anda mempraktekkan di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan bersosialisasi. Akhirnya dalam berbagai persoalan itu ada tantangan, engkau harus kuat dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kuat dalam Kristus. Ada dua hal penting yang saya mau mengajak kita sekalian merenungkan teks pembacaan nats kita sore hari ini. Yang pertama, Anda dan saya harus menyadari kalau Anda kuat, biarlah itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Beberapa waktu-waktu lalu sempat viral. Mungkin tidak bermaksud menantang Tuhan, tetapi video pendek itu menyiratkan, Tuhan saja bingung mau memiskinkan saya. Dan pasca itu terjadi gelombang tsunami. Bagaimana pekerjaan yang trading pada waktu itu menjadi surut. Karena apa? Kita harus sadar kekuatan kita bukan pada hal-hal lahiriah. Kekuatan kita tidak ada pada pihak manapun. Kalau Anda melihat sejarah kapal Titanic, saudara melihat berbagai kisah nyata. Ketika manusia dia membusungkan dadanya dan berkata, aku kuat, aku bisa lakukan dengan kemampuanku. Maka pada saat itu Tuhan turun tangan dan menyadarkan bahwa manusia kalaupun kuat bukan karena hal-hal di luar Tuhan. Bagaimana kisah Menara Babel? Bagaimana kisah Goliat ketika dia melihat Daud hanya membawa ketapel dan beberapa batu kecil. Goliat berkata, anjingkah aku ini? Kamu datang ke medan perang dengan cara seperti itu, menghina luar biasa siapa Daud. Bahkan orang Filistin berkata, suruh perwakilan dari kerajaan Israel, kita duel. Dan anehnya tentara Israel pada waktu ketakutan luar biasa. Tetapi Daud dia berkata begini, kalau engkau datang dengan membawa pedang yang begitu rupa, tapi aku datang ke medan pertempuran demi nama Tuhan. Saudara melihat bagaimana kisah Gideon. Dia membawa 32.000 disuruh pulang semuanya. Kemudian tersisa 10.000 dan Tuhan bilang begini, Kit, ini masih kebanyakan. Sekarang aku mau saring mereka. Dan dibawalah ke sungai kecil dan Tuhan saring di situ. Orang yang biasanya kalau situasi capek, lelah, haus, itu pokoknya minum sejadi-jadinya. Tapi ternyata itu penyaringan Tuhan. Tentara atau orang yang sedang maju ke medan pertempuran, dia tangan satu memegang senjata, tangan satu mengambil air dibawa ke mulutnya. Dan 300 orang itu yang seperti itu. Dan Tuhan bilang begini, Kit, suruh yang lain pulang, aku mau pakai yang 300 orang. Orang mungkin berpikir bagaimana perang 300 orang melawan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Aneh cara perangnya Tuhan. Pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon, buyung dipecahkan.
malaikat turun tangan dan membuat kocar-kacir tentara Filistin. Saudara bisa melihat sejarah para hakim-hakim, bagaimana Simson dipakai Tuhan luar biasa, sekalipun Simson sempat terpeleset. Tetapi di akhir hidupnya yang dimenangkan oleh Simson jauh lebih banyak. Saudara bisa melihat bagaimana para hakim-hakim berjuang karena kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau Anda kuat bukan karena hal yang lain, tetapi kita diajar dari teks ini, kalaupun Anda kuat, hendaknya Anda dan saya kuat karena Tuhan. Amin. Ada banyak orang berpikir, wah aku sukses itu kan karena otakku. Aku sukses karena kegigihanku. Tapi kita harus sadar, kalau kita sukses, kita pandai, itu karena Tuhan. Kalau kita berhasil usaha toko kita, jangan ada yang sampai membusungkan dada dan berkata, ini karena Oe. Tapi biarlah kita berkata, ini karena Tuhan. Amin. Saya kalau mau ingat masa kecil saya orang desa, saudara. Karena itu di media sosial saya lupa juga yang mana, IG atau Facebook. Saya tulis di situ, kulo tiang deso. Saya orang desa. Tahun-tahun zaman ketika saya SD, saya pernah makan nasi jagung. Tidak ada nasi jagung, orang tua ambil ubi di samping rumah. Karena saya khususnya, kakak saya nggak tahu pada waktu kelaparan apa tidak. Tapi saya malam hari kelaparan dan nggak ada beras. Akhirnya papa saya pergi ke kebun, diambil singkong, direbus malam hari. Dan saya makan itu. Saya tahu ketika saya harus sekolah SMP keluar kota, saya kos. Setiap Sabtu saya pulang, saya ambil jambu merah itu. Kemudian saya ambil di Sabtu sore, Minggu pagi orang tua saya bawa ke pasar dijual. Kemudian Minggu siang saya balik lagi ke kota di mana saya ngekos sekolah. Saya orang tidak punya pada waktu itu. Karena apa? Papa saya harus pensiun dini dari perkebunan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini. Saya bisa studi kuliah S2, S3, OTW tapi nggak nyampe-nyampe. Iya nggak nyampe-nyampe sampai hari ini. Sudah daftar 3 kali gagal juga. Begitu ujian masuk kok berat banget gitu ya. Dikasih teks ayat, suruh diparsing bahasa Ibrani, bahasa Yunani, teler saya. Kalau bahasa Banyumasan tak jabani. Ini suruh bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mateng saya. Tapi saya ada sampai hari ini, saya sadar. Bukan karena kehebatan saya. Saya orang desa. Tapi kalau sampai hari ini saya ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Jodoh saya ternyata orang Majenang juga. Jauh-jauh harus ke Purwokerto, harus pakai jalan ini itu. Ketemu orang itu, bok dulu di Majenang ketemunya. Tapi itu cara Tuhan. Amin. Kalau kita kuat itu karena Tuhan. Ada lagu lama. Istri saya dari kemarin tuh sempat ngeper nyanyi lagu itu. Katanya kalau lagu-lagu kekinian mungkin aku tahu tapi lagu lama bingung dia mau nyanyikannya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam
dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Saudara, kekuatan kita hanya pada Tuhan. Amin. Saudara bisa cek data-data kesaksian hidup. Ada pribadi-pribadi yang menentang Tuhan, akhir hidupnya mengerikan. Tetapi orang yang sederhana, siapa Daud? Daud hanya penggembala kambing domba yang 2-3 ekor, bukan 23 ekor, 2-3 ekor. Tapi Tuhan bisa pakai jadi raja, dan bahkan Tuhan menetapkan hatinya keturunan Daud memerintah selama-lamanya, dan itu janji mesianik jatuh kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat silsilahnya, itu ada muncul Daud keturunan Isai. Isai itu Obed, Obed Boas, dan kemarin kita sudah belajar Naomi dan Ruth. Saudara, kita kuat karena Tuhan. Mari saya mau mengajak kita sekalian, jangan takabur, jangan sombong. Kalau kita berhasil, itu karena Tuhan. Kalau Anda kuat, biarlah Anda kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kita kuat dalam Tuhan, itu tidak akan sombong, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kita tahu siapa diri kita. Saya umur berapa ya? Anak saya yang kecil itu paling enggak demen kalau lihat papinya sudah kelihatan rambut putih. Dia sedih, katanya, aku sedih, aku masih kecil, papiku udah tua, katanya. Jadi kalau habis potong rambut saya harus mulai permak penampilan saya. Bukan ini terus ganjen-ganjenan, wah ini biar kelihatan, enggak. Tapi saya mencoba untuk menjawab supaya hati anak saya yang paling kecil itu terhibur. Karena yang gede-gede kan sudah gede. Mereka tahu waktu saya muda, sekarang juga saya masih muda. Haleluya. Betul, dia sedih. Kemarin saya sudah semalam, nggak ada yang untuk menghitamkan rambut lagi. Ya, adanya coklat di rumah. Saya bilang sama istri, apa saya tak cat coklat? Kan nggak ada kan pendeta rambut coklat. Ya kecuali bule, kalau bule ya coklat gitu ya. Boleh Bapak Ibu Saudara, pendeta Antipas cat. Tapi sayanya yang nggak pede Bapak Ibu Saudara. Ya, waduh merah. Intermezzo. Kalau kita kuat itu karena Tuhan. Saya menyaksikan banyak orang yang berhasil, dia tetap rendah hati, jaga hati. Dia bilang, Pak Antipas, saya ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Dan ada yang berkata begini, Pak, istri saya pendoa buat usaha kami. Luar biasa. Kata pepatah, yang jomblo jangan galau. Kata pepatah dan banyak statement, keberhasilan, di balik keberhasilan seorang pria itu ada istri yang tangguh. Ada amin Bapak-bapak? Om, saya masih jomblo. Saya takut mau lihat ke sana. Jadi saya lihatnya ke sini. Oke, lanjut.
Gak usah dibahas, cukup sampai di situ. Yang kedua, kenapa sih kita harus kuat? Yang pertama kita harus sadar, kalau Anda dan saya kuat, biarlah kita kuat dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita harus kuat? Yang pertama, kalau kita kuat, harus kita kuat dalam Tuhan. Yang kedua, karena Anda dan saya itu akan diperhadapkan kepada peperangan rohani. Apa sih peperangan rohani? Ada sebuah buku tafsiran yang menyebutkan peperangan rohani itu tersedia sepanjang umur kita. Dan itu akan selesai ketika kita finish atau kita masuk kekekalan. Artinya peperangan rohani itu setiap hari akan terjadi. Karena itu Paulus menjelaskan kepada kita sekalian, ada peperangan rohani yang akan kamu hadapi. Memang kamu mengerti konsep pilihan, memang kamu mengerti bahwa keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tetapi engkau harus sadar, engkau tinggal di kota Efesus, ada kuil-kuil dengan tradisi penyembahan berhala yang bisa mengancam imanmu. Ada peperangan rohani. Karena itu kamu harus tahu bahwa peperangan rohani terjadi setiap waktu. Oleh karenanya kamu harus kuat. Saudara, peperangan rohani itu nggak bisa dilawan dengan kita masa bodoh. Karena itu ada selengkap senjata Allah yang Tuhan siapkan. Anda harus pakai ikat pinggang kebenaran, bukan ikat pinggangnya itu kebenaran pribadi kita. Anda harus pakai baju zirah untuk melindungi tubuh Anda. Anda harus pakai kasut kerelaan. Ada banyak orang melayani itu tidak rela. Saudara, saya diajar oleh para mentor saya, para pemimpin saya, diajar melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa kenal waktu, melayani harus siap sedia. Saya diajar oleh gembala pembina kita juga bahwa melayani jemaat, melayani umat, jangan pernah hitung-hitungan. 24 jam saya akui, saya belum bisa 24 jam karena terbukti sampai hari ini belum ada jemaat yang jam 1 malam telepon saya. Biasanya paginya atau jam 4 pagi atau sebelum jam 12. Tetapi kami berkomitmen jam berapapun ketika memang kami harus terjun melayani. Kami harus rela melayani umat. Ada beberapa orang yang aduh Pak gak enak. Aduh gimana ya, saya bilang loh kalau Anda ada apa-apa kami gak tahu ya saya malah jadi nganggur. Pendeta cuman makan tidur. Pendeta gak boleh nganggur. Artinya gak boleh enak-enak. Saya mendisiplin kapanpun. Ada jemaat kita yang sedang keluar negeri, setiap hari saya WA. Hari pertama pameran, kami janjian, video call kita doa, kita telepon. Hari kedua saya tanya, gimana pameran hari kemarin? Hari ketiga gimana hari kemarin? Terus doakan kami ya Pak, doakan kami. Saudara, saya bersyukur jemaat Tuhan di GBI Sokit, jemaat yang sungguh mencintai Tuhan. Anda harus tahu peperangan rohani terjadi setiap hari, setiap waktu. Karena itu Anda harus sadar diri. Kalau peperangan rohani itu ada, maka Anda harus bertahan. Anda harus pakai senjata Allah supaya Anda bisa bertahan, bahkan bisa memberikan perlawanan dan Anda menang. Bertahan artinya tidak goyah, tetap ada di tempat, stay, tetap komitmen dan tetap siaga. Bahkan memberikan perlawanan kepada tipu muslihat iblis.
Tetapi kalau Anda tidak pakai senjatanya Tuhan, pakai senjatanya sendiri, Anda akan kalah. Iblis itu jauh lebih mengerti kondisi kita. Saya nggak tahu nih karena streaming, kalau ada para teolog, pakar-pakar teologi, saya minta pencerahan. Tapi saya sempat diskusi sama istri. Kalau kita salah ngucap, contoh, usahaku sepi dan sempat terucap, iblis dengar dan bisa jadi mengintimidasi kita dan mengkondisikan usaha sepi dan akhirnya kita terintimidasi. Tapi kalaupun itu memang sepi, tapi kalau masih ada di pikiran, nah saya minta pencerahan dari para teolog ini kalau yang ikut streaming. Saya masih belum menemukan jawaban itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mengunci rapat. Daripada saya mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Mungkin ada di hati. Tuhan bisa melihat hati. Tapi ini pemikiran saya. Ini bisa keliru juga ya. Karena itu saya minta input. Iblis gak bisa lihat apa yang ada di hati kita. Tapi kalau sudah terucap, dia dengar, dia pakai, dan dia bisa mengintimidasi kita. Karena itu pakai senjatanya Allah. Kadang-kadang kita buka toko, lihat kondisi sepi, kita ngeromet, sepi, gak ada ini, ditangkap tuh sama iblis. Terus akhirnya kita dikondisikan, iya ya sepi ternyata, oh iya ya kok susah beneran. Dan saya sedang mempelajari itu sampai hari ini, saya butuh pencerahan ini. Dan saya sampaikan kepada jemaat di GBI Sokit. Mari kita belajar, coba cari tahu hal ini. Sebab saya belum ketemu jawabannya. Kok ini ada pendeta ngomong di mimbar kok belum tahu jawabannya. Saya gak malu kalau saya belum tahu. Daripada saya sok tahu tapi gak tahu. Ayo kita bergumul berdoa. Itu yang saya tangkap. Dan saya terus masih mencari jawaban itu. Tapi mari kita belajar. Lebih daripada itu, peperangan rohani itu tiap hari. Suami istri kan dibentuknya juga tiap hari, betul? Halo? Kalau suami lagi mungkin tanda kutip gitu ya. Wah ini sudah lagi lelah, usaha banyak tantangan, pulang-pulang istri. Tapi di sini nggak ada istri yang begitu. Ada, amin. Amin. Lah Pak Antipas Gwejan kok persis banget. Kalau persis ya bertobat. Perjuangan kita melawan penguasa kegelapan. Saya sering bilang begini, kalau saya mengajar di kelas hanya untuk memacu mahasiswa. Saya bilang begini, sementara you males bikin paper dan you males kumpulkan tugas mata kuliah ini, dengar baik-baik, setan iblis rajin sekali. Kalau iblis dikasih tugas paper, mungkin gak sampai 2 hari dia selesaikan paper itu. Dia akan cari kondisi untuk acuan. Dia cari daftar pustaka di neraka. Dia mungkin cari data-data lain. Gimana caranya menjatuhkan keluarga Kristen itu. Dia getol, dia siapkan laptop. Mungkin kalau pakai laptop, mungkin 7. Saya i3. Saya baru punya laptop i3. Karena laptop istri yang mati. Dan sudah diservis nggak hidup-hidup, saya berdoa. Saya bilang begini, tak coba tak bawa ke tukang servis plus doa. Ini mungkin kalau orang bilang, ini rohani banget pendeta kok doain laptop. Laptop saya mati hampir 2 tahun kurang. Karena jatuh di depan jalan depo. Sampai rumah saya hidupkan nggak nyala. Saya pinjam laptop yang lain, bahkan saya kerja untuk ngajar pakai komputer biasa. Tapi hampir 2 tahun saya iseng malam hari.
di hati. Buka notebookmu, saya buka, saya pasang, saya tumpang tangan. Ini mungkin karismatik banget ya. Dalam nama Tuhan Yesus, hampir 2 tahun kamu gak nyala. Malam ini nyala karena aku butuh data di situ. Klik nyala. Waduh, seneng banget saya. Langsung ambil flash disk saya, copy semuanya. Takut mati lagi. Tapi bersyukur sampai hari ini itu masih hidup. Pengalaman berikutnya, laptop istri saya mati. Saya bilang, saya tak bawa ke tukang servis sembari doa. Tukang servis bilang, Pak, biaya servis cek ini itu baterai ganti sekalian enggak? Oke, berapa semua? 1.150.000. Saya mikir i3 kalau baru nggak boleh dapat segitu. Jadi saya bilang oke. Dan saya sedang tes sudah 1 minggu. Tiap malam saya uji coba. Bahkan saya kerjakan PowerPoint ini dari laptop yang katanya sudah tewas. Tuhan bisa buat mujizat. Tapi ini pengalamanku ya. Jangan sampai rumah nanti ada laptop mati kemudian Pak Antipas doa juga hidup. Saya yakin gak hidup itu. Kalau Anda hanya cuman ini Pak Antipas aja bisa hidup. Ini saya harus hidup. Saya yakin gak hidup. Ini kok nyepatani Pak? Enggak, karena ini pengalaman ya. Ini bukan doktrin. Ini pengalaman. Saya alami itu 2 kali. Karena itu siapapun yang punya laptop speknya tinggi-tinggi mati, kirim ke Puri Indah. Saya doakan dan bisa hidup lagi. Nggak guyon. Peperangan kita itu tiap hari. Amin. Saya bilang di kelas saya, kalau you males kirim tugas, you males sudah sekian bulan, bahkan sudah berganti semester, belum kirim paper makalahmu. Saya bilang, iblis kalau dikasih paper, hitungan jam dia sudah selesai. Berarti kita kalah pintar sama iblis. Saya hanya mau shock terapi. Yang masih kuliah, yang masih belajar, jangan malas. Amin. Intinya itu kok, kalau sudah malas itu waduh. Ngumpulkan niat untuk masak itu lama. Kalau ngelihat resep itu senang banget. Tapi untuk bergerak bangkit, racik dan kerjakan itu ngumpulinya lama banget. Ada yang bilang begitu ke saya. Tapi saya mengajak kita sekalian, peperangan kita, peperangan rohani setiap waktu. Dan Anda harus pakai senjatanya Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yuk kita baca kalimat ini. Saya undang tim musik. Kelihatan ya, saya adaptasi terus karena banyak yang input ke saya, Pak, tulisan di depan tuh kecil banget, gitu ya. Dan ya ini saya sudah gedein lagi, ternyata kurang gede ya. Berarti screen-nya yang harus kita besarin. Staff di tempat ini ada yang bermimpi, Pak kita pakai LED. Saya yang keder, saya bilang aduh belum waktunya LED. Mungkin itu didengar, jadi diintimidasi saya. Ya screen-nya nanti kita besarkan. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada solusi apapun dalam segala keadaan selain Anda harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya dapat quote ini nggak tahu dari mana, tapi muncul ketika saya siapkan PowerPoint, muncul quote ini. Dan saya mau mengajak kita sekalian, kita terus kuat di dalam Tuhan.